Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agirinezia dengan NIM 19059211. Di sini saya akan membahas tentang forecasting atau yang disebut juga dengan peramalan. Apa itu peramalan? Peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa masa depan. Peramalan melibatkan pengambilan data historis, seperti penjualan masa lalu, dan memproyeksikannya ke masa depan dengan modal matematika. Adapun jenis-jenis peramalan yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast, yang maksudnya yaitu menjelaskan siklus bisnis, tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana membangun rumah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peramalan teknologi atau technological forecast, meramalkan tingkat perkembangan teknologi, dampak pengembangan produk baru, dan selanjutnya yaitu peramalan permintaan atau demand forecast, mengenai proyeksi permintaan untuk produk atau jasa suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pentingnya strategis peramalan. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi atas permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Dampak peramalan pada 3 aktivitas yang pertama yaitu sumber daya manusia, kapasitas, dan selanjutnya manajemen rantai pasok. Sumber daya manusia ini merekrut, melatih, memberhentikan pekerja. Selanjutnya yaitu kapasitas. Kekurangan kapasitas bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangsa pasar. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok. Hubungan yang baik dengan pemasok dan harga yang menguntungkan sangat tergantung dengan peramalan yang akurat. Selanjutnya pendekatan peramalan. Pendekatan peramalan yang pertama yaitu peramalan kuantitatif. Perkiraan yang menggunakan pemodelan matematika untuk meramalkan permintaan. Contohnya seperti digunakan pada situasi yang stabil dan tersedia data historis, seperti produk yang sudah ada, teknologi sekarang. Menggunakan teknik matematis seperti ramalan penjualan TV. Selanjutnya yaitu peramalan kualitatif. Perakiraan yang memasukkan faktor sebagai pembuat keputusan seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai. Digunakan pada saat situasi yang tidak jelas atau samar dan hanya sedikit data yang tersedia seperti produk baru, teknologi baru, dan melibatkan faktor intuisi, pengalaman, emosi, dan sistem nilai. Misalnya seperti ramalan penjualan melalui internet. Time series forecasting. Komponen-komponen time series forecasting yaitu tren, musim, siklus, dan variasi acak. Tren adalah pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Dan musim adalah pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu seperti hari, minggu, bulan, atau kuartal. Selanjutnya yaitu siklus adalah pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Selanjutnya variasi acak adalah satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak biasa. Selanjutnya time series forecasting, pendekatan naif. Pendekatan naif adalah sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan itu di masa depan periode sama dengan permintaan di periode terbaru. Asumsikan permintaan di waktu yang akan datang sama dengan sebagian besar periode. Misal, jika penjualan Januari 68, maka penjualan Februari juga 68. Kadang-kadang efektif dan efisien dari segi biaya, dan menjadi titik awal yang baik. Pendekatan naif ini juga disebut pendekatan yang sederhana. Rata-rata bergerak atau moving average. Moving average menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Moving average memiliki rumus sigma demand in previous n periods, artinya permintaan n periode sebelumnya per n. Selanjutnya, time series forecasting yang exponential smoothing. Rata-rata bergerak tertimbang teknik peramalan di mana poin data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Ft kurang 1 plus A
AT kurang 1 kurang FT kurang 1. Seperti itu rumusnya. Lanjut, smoothing constant. Faktor pembobotan yang digunakan dalam file perakiraan pemulusan eksponensial, A angka lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Selanjutnya, menghitung kesalahan peramalan. Bisa menggunakan MAID, MSE, atau MAPE. MAID itu seperti mean absolute deviation, MSE mean square error, dan selanjutnya MAPE, mean absolute percent error. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.